Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film fantasi China yang berjudul The Elven Woman. Film ini diproduksi oleh China Film, dirilis pada tanggal 13 Maret 2020 dan disutradarai oleh Tao Hai, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Xue Ningxun sebagai Daji, Hao Dongzhu sebagai Jiang Ziya, dan Xu Ning sebagai Raja Zhu. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Cerita bermula di suatu malam di mana Jiang Ziya merasakan hawa siluman yang berada di dalam kediaman pembesar Fei. Jiang Ziya mencoba menerobos masuk di kediaman Fei dan memberitahukan keberadaan siluman di tengah-tengah mereka. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mempercayainya. Scene berpindah di tengah hutan belantara, di mana Jiang Ziya belum menyerah untuk menangkap siluman rubah. Sementara siluman rubah terus berlari menyelamatkan diri dan memohon untuk dilepaskan. Namun Jiang Ziya tak bergeming, dia terus berusaha menangkap siluman rubah. Di tempat yang sama, Raja Zhu beserta para pengawalnya tak sengaja melewati hutan tersebut dan melihat Jiang Ziya hendak memasukkan siluman rubah ke dalam cermin 8 diagram. Kemudian Raja Zhu meminta Liu Yao meramal, apakah keberadaan siluman rubah merupakan pertanda baik atau buruk? Jika pertanda buruk, maka siluman itu harus dibunuh. Namun yang keluar sebuah pertanda yang tidak jelas. Kemudian Raja Zhu meminta siluman rubah itu untuk dilepaskan. Scene berganti di sebuah penginapan, di mana Daji yang merupakan putri Suhu dengan terpaksa dijadikan seli Raja Zhu atas desakan pembesar Fei. Daji yang putus asa menggores wajahnya. Kemudian datanglah siluman rubah yang mengambil wajah Daji dengan merasukinya. Scene berpindah di istana Shaoxian. Daji berharap Raja Zhu melihat kecantikannya. Namun yang terjadi di luar ekspektasi, di mana Raja Zhu tidak melihat sedetik pun wajah cantik Daji dan memalingkan pandangannya ke wajah permaisuri Huang Yingxuan dan memuji kecantikannya serta memberinya gelar Putri Istana Barat. Kemudian Raja Zhu meminta pengawalnya untuk menyediakan kamar sementara di istana Wenyi untuk Daji, karena Raja Zhu enggan menjadikan Daji sebagai selirnya. Di tempat yang sama, siluman peliharaan pembesar Fei mendatangi Daji di kamarnya dan berusaha menghasutnya untuk membunuh dan membuat huru-hara di istana dan memberitahukan keberadaan Jiang Ziya di istana. Di tempat yang berbeda, Raja Zhu memberikan hadiah berupa syal mantel bulu rubah untuk permaisuri kesayangannya di depan Daji, dan itu membuat Daji bersedih hati. Di tempat yang sama, Bo Yikao yang merupakan teman kecil Yingxuan tengah memohon kepada Yingxuan untuk membujuk Raja Zhu agar mau melepaskan ayahnya yang tengah dipenjara. Daji yang melihat mereka mencoba memfitnah Yingxuan dengan cara menghipnotis mereka hingga membuat mereka tak terkendali.
Seketika itu, Raja Zhu tiba dan meminta penjelasan kepada Ying Xuan. Namun, Ying Xuan sendiri dibuat bingung atas apa yang menimpa dirinya. Kemudian, Raja Zhu memberi titah untuk memenggal kepala Bu Yikao beserta ayahnya. Di tempat yang berbeda, tepatnya di dalam kamar, Daji mengucapkan terima kasih kepada Raja Zhu karena sudah menyelamatkan nyawanya. Seketika itu, Daji menutup mata Raja Zhu dengan kain merah. Kemudian, Daji mengeluarkan 9 ekornya. Di tempat yang sama, tepatnya di luar kamar, Jiang Ziya mencium adanya hawa siluman. Sesaat itu, datanglah siluman menghampirinya, kemudian menyerangnya. Jiang Ziya berhasil melumpuhkan siluman tersebut. Namun naas, Daji keluar dan membawa lari bola roh siluman tersebut. Dari situ, Jiang Ziya mengetahui bahwa Daji adalah jelmaan siluman rubah. Tak berselang lama, Daji mengembalikan bola roh kepada siluman tersebut. Di tempat yang berbeda, Jiang Ziya dan para menteri mendesak Raja Zhu untuk mengembalikan Ying Xuan di istana Shouxian dan melarangnya memberi gelar putri istana barat untuk Daji. Namun Daji tidak tinggal diam. Daji berusaha memfitnah Ying Xuan dengan cara menyamar menjadi Ying Xuan, kemudian melepaskan Bu Yikao. Scene berganti di depan sebuah goa tempat Daji bermeditasi, di mana Jiang Ziya beserta kakak Ying Xuan tengah memancing Daji keluar istana dengan cara membentuk formasi yang membuat ratusan siluman rubah keluar dari dalam goa, kemudian menghabisi mereka semua untuk memancing Daji keluar istana. Scene berpindah di kamar Ying Xuan, di mana Daji berusaha menghasut Ying Xuan untuk menemui Bu Yikao. Namun usahanya gagal. Seketika itu Daji menampakkan wujud aslinya. Ying Xuan meminta Daji untuk membunuhnya dan berhenti menyakiti orang. Seketika itu Daji menghilang. Tak berselang lama, Raja Zhu datang dengan murka dan menuduh Ying Xuan melepaskan Bu Yikao. Keesokan harinya, Daji menemui Ying Xuan yang tengah dijebloskan ke dalam penjara dan mengabarkan bahwa Bu Yikao sudah tewas dan dagingnya dicincang untuk dijadikan santapan Jicang yang merupakan ayah Bu Yikao. Sesaat itu datanglah siluman yang mengabarkan bahwa ratusan siluman rubah tewas di tangan Jiang Ziya dan itu membuat Daji murka. Di suatu malam, Daji mendatangkan monster dan memerintahkannya untuk menghabisi semua orang yang telah membunuh bangsanya. Jiang Ziya berusaha melawannya dengan cambuk dewa miliknya dan berhasil menghabisinya. Daji tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan 9 ekornya kemudian menyerang Jiang Ziya. Namun naas, pasukan Raja Zhu keburu datang dan dengan terpaksa Jiang Ziya pergi karena tidak ingin menyakiti Raja Zhu. Beberapa tahun kemudian, Daji meminta Raja Zhu membangun menara rusa dengan tinggi 500 kaki dan lebar 3 mil dengan alibi untuk mengundang para dewa dengan mengorbankan 60.000 orang untuk membangun dan memamerkannya kepada Ying Xuan dengan mengatakan Jiang Ziya dan kakaknya akan mati di sini. Di tempat yang sama, keesokan harinya, Raja Zhu beserta Daji berhasil mendatangkan para dewa, yang sejatinya mereka semua adalah siluman. Tak berselang lama, muncullah Jiang Ziya. Seketika itu, Daji terbang ke tengah-tengah para siluman, kemudian menghirup semua energinya. Dari situlah Raja Zhu mengetahui kebenaran bahwa Daji adalah siluman. Seketika itu Daji mengeluarkan Ying Xuan dan meminta Raja untuk menanyakan langsung kepada Ying Xuan. Ying Xuan menceritakan yang sebenarnya kemudian tewas.
Beberapa saat kemudian, Daji memperlihatkan wujud aslinya. Dengan murka, Daji menyerang Jiang Ziya dan membawanya ke dunia ilusi, kemudian mengambil hatinya. Setelah itu membuat pusaran dan menyerangnya, kemudian mengeluarkan 9 ekornya. Setelah itu, Jiang Ziya membuat formasi Yin Yang dan membuat Daji kembali ke dunia nyata. Setelah itu Daji sirna dan cerita pun selesai.